Timnas Indonesia harus siap, Alex Pastur buka-bukaan, yang penting menang. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur buka-bukaan soal karakternya sebagai juru taktik. Pengakuan itu disampaikan saat mantan pelatih Almere City tersebut hadir di gelar wicara berjudul The Aftrap di salah satu stasiun televisi Belanda, Love Televisi. Pelatih 58 tahun itu menggambarkan dirinya sebagai ahli strategi yang fokus hanya untuk mengincar kemenangan. Untuk mencapai hal itu, Alex Pastur harus memastikan bahwa para pemain siap untuk pendekatan yang akan dilakukannya. Tak hanya soal pemain, dirinya ingin memastikan bahwa klub siap beradaptasi dengan sistemnya. Ya, saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia itu. Saya pastinya ingin menang di hari Minggu, tapi saya juga berpikir keputusan yang Anda ambil harus memiliki dasar yang kuat yang bisa diandalkan oleh para pemain atau bahkan seluruh klub. Jenis sepak bola yang saya suka tonton adalah sesuatu yang selalu saya coba terapkan dalam pelatihan saya. Anda bisa memberitahunya kepada para pemain, tetapi intinya adalah kamu harus melatihnya dan memastikan bahwa para pemain melakukannya. Mantan pelatih AZ Alkmaar tersebut mengaku bahwa dirinya hanya ingin timnya memenangkan banyak bola di kotak penalti lawan dan menjauhkan bola dari wilayah sendiri. Untuk mencapai semua itu, Alex Pastur jelas mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari kualitas tim sendiri hingga kondisi lawan terkini. Ketika kami bermain, tentu saja tujuannya untuk menang, tapi kami juga ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti dan sebisa mungkin lawan tidak melakukan hal serupa di kotak penalti kami. Kemudian Anda mendobraknya dan memikirkan bagaimana kita mencapai gaya permainan itu. Itu semuanya tergantung dari pemain yang tersedia, lawan yang dihadapi, kandang atau tandang, siapa pemain terbaik yang sesuai dengan taktik yang diinginkan. Alex Pastur mengaku tak ragu jika harus menurunkan formasi dengan 9 pemain belakang, Anda bisa membawa 3 poin untuk tim sendiri. Namun dirinya juga menegaskan bahwa formasi 5 back tidak harus selalu bertahan. Saya hanya fokus yang penting menang dan hanya mengincar kemenangan semata, kata Pastur. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya, tapi itu hanya asumsi. Ya, jadi jangan berpikir jika main dengan formasi 5-3-2 itu adalah formasi untuk bertahan total, tetapi itu tergantung bagaimana caramu memainkannya. Alex Pastur bakal jadi salah satu asisten Patrick Kluivert di skuad Timnas Indonesia Senior. Pelatih 58 tahun itu langsung dihadapkan dengan tugas berat dalam debutnya sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal bermain di kandang Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia ditargetkan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia pada 4 laga sisa ronde ketiga. Alex Pastur mengaku sudah banyak mengantongi ilmu dari banyak pelatih kondang sebelum melakoni tantangan sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Alex Pastur sudah makan asam garam di dunia kepelatihan negeri kincir angin, namun dalam 20 tahun karirnya sebagai pelatih ini jadi pengalaman pertamanya yang bekerja di tim nasional. Timnas Indonesia menjadi negara pertama yang mempekerjakannya sebagai salah satu staf pelatih. Alex Pastur bakal menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih 58 tahun itu juga mengaku bahwa tantangan bersama Timnas Indonesia bakal sangat sulit. Pasalnya, seorang pelatih hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan timnya. Tentu saja ketika para pemain telah memainkan laga terakhir sebelum ke tim nasional, Anda harus bernegosiasi dengan kerja klub, pemberi kerja yaitu klub. Namun Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda, kata Alex Pastur. Lalu ada jangka waktu sekitar 9 hingga 10 hari di mana mereka pasti menjadi bagian dari tim nasionalnya. Dan selama 10 hari itu banyak hal yang perlu terjadi. Meski menjadi pengalaman pertamanya melatih tim nasional, Alex Pastur sudah banyak berbicara dengan banyak pelaku sepak bola, terutama para pelatih yang pernah bekerja di tim nasional. Sebagai informasi, Alex Pastur juga memiliki podcast sendiri yang mengundang banyak juru taktik kondang di Belanda. Dari situ, dirinya banyak belajar ide baru bagaimana mengasuh Timnas Indonesia nantinya. Untungnya, dia memiliki kesempatan untuk berbicara dengan banyak orang di dunia sepak bola, para pelatih dan juga mantan pelatih di level tim nasional di podcastnya. Dan ide besar, topik utama, serta poin-poin penting mereka benar-benar melekat di benak dia. Dan ini benar-benar berlaku pada acara Anda melatih sebuah tim. Seperti di klub, Anda memiliki kesempatan untuk mempengaruhi mereka sepanjang hari dan setiap hari. Sekarang Anda harus melakukannya dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat, jadi Anda harus melakukan pendekatan yang berbeda. Demikian dikatakan
Alex Pastur. Sebagai pelatih yang bekerja di timnas, Alex Pastur harus memastikan bahwa semua persiapan sudah tuntas. Pasalnya tidak ada banyak waktu untuk persiapan menuju turnamen utama. Karena itu, setiap pelatih harus mempersiapkan diri sebaik mungkin selama masa rehat kompetisi. Dirinya tertantang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi kami semuanya harus sangat jelas. Apalagi tidak ada kesempatan untuk uji coba, seharusnya tidak ada kebingungan. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk berpikir. Saya pikir ini yang terjadi. Kami mencoba membuatnya sangat jelas dan kami benar-benar mempersiapkannya sebaik mungkin. Itu akan menjadi hal yang luar biasa bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian dikatakan Alex Pastur. Ya sobat, dari pemaparan Alex Pastur dapat disimpulkan bahwa dirinya adalah sosok pelatih yang berorientasi pada kemenangan dengan pendekatan yang strategis dan juga matang. Sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, Pastur menekankan pentingnya adaptasi tim terhadap sistem yang diterapkannya, memaksimalkan kualitas pemain, serta memanfaatkan waktu persiapan yang terbatas secara efektif. Dengan pengalamannya yang luas di dunia sepak bola, ia berkomitmen untuk membawa timnas Indonesia berprestasi termasuk mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2026. Kiprah Alex Pastur bersama timnas Indonesia akan menjadi ujian penting bagi pengalaman dan strateginya sebagai pelatih. Dengan tekad kuat dan persiapan matang, ia berpeluang memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Semoga kolaborasi Pastur dengan Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang diimpikan dan juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional ya. PSSI usahakan Hairul Riedewald main di Maret. Timnas Indonesia makin kuat jelang benua, yaitu bersua Australia. Saat ini PSSI tengah mengerjakan beberapa proses naturalisasi pemain. Ya, PSSI dikabarkan tengah berupaya mempercepat proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, yakni Hairul Riedewald. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah mengerjakan beberapa proses naturalisasi pemain. Salah satu pemain yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia adalah Hairul Riedewald. Untuk saat ini, dikabarkan semua dokumen penunjang naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu sudah lengkap. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu YouTuber Indonesia, yakni Yusa Nugraha. Yusa mengatakan bahwa ia menerima informasi ini langsung dari anggota Komite Eksekutif PSSI, yakni Arya Sinulinga. Baru-baru ini Yusa hadir dalam siniar milik Arya yang bertajuk Bebas. Arya memastikan bahwa semua dokumen milik Hairul sudah lengkap. Kini sang pemain hanya tinggal menunggu rapat kerja bersama DPR RI saja. Setelah itu dirinya juga akan menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Kata Pak Arya, Hairul Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia, kata Yusa. Proses naturalisasinya sedang diproses, dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap. Menurut Yusa, proses naturalisasi ex-pemain Crystal Palace ini akan berlangsung cepat. Sebelumnya ada beberapa pemain yang menjalani proses serupa dengan kurun waktu 1 bulan. Pemain-pemain itu adalah Kevin Dix, Messi Hilgers, Eleanor Reinders, dan juga Calvin Verdong. Andai semua lancar, maka Hairul bisa dimainkan pada Maret 2025 mendatang. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Messi Hilgers, Calvin Verdong, dan juga Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat dan diusahakan dan dapat bermain di Maret 2025. Hal ini jelas merupakan kabar baik bagi skuad Garuda jelang pertandingan Maret nanti. Pada Maret mendatang, Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Australia. Kedua tim itu akan saling bentrok pada laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, nantikan terus informasi yang terupdate dan terbaru lainnya hanya di Kamus Bola.